Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut saya akan mencoba mendemokan lab ketiga kami, yaitu Regular Expression Tutorial. Objektif kita pada lab ini yaitu untuk mempelajari cara menggunakan ekspresi reguler untuk mencari string informasi yang diinginkan. Baik, kita lanjut saja pada step pertama, yaitu selesaikan tutorial regex.com. Baik, jadi saya sudah menyelesaikan tutorial pada web ini. Jadi saya akan lanjut saja ke bagian B. Jadi pada bagian B ini kita akan mencatat fungsi dari beberapa meta karakter yang digunakan. Yang pertama, n-anchor. Ini mencocokkan posisi di akhir baris atau string atau juga sebelum karakter new line dalam mode multiline. Untuk star digunakan untuk mencocokkan nol atau lebih kemunculan dari elemen sebelumnya, dan dot digunakan untuk mencocokkan sembarang satu karakter kecuali karakter baris baru atau bisa dibilang new line. Bagian karakter ini dia digunakan untuk mencocokkan satu karakter yang termasuk dalam rentang atau kumpulan karakter yang ditentukan dalam tanda kurung. Upside dot digunakan untuk mencocokkan karakter titik secara literal. Digit digunakan untuk mencocokkan digit angka, yaitu digit 0 sampai 9. Non-digit digunakan untuk mencocokkan setiap karakter yang bukan digit angka, yaitu selain dari 0 sampai dengan 9. Begin anchor digunakan untuk mencocokkan posisi awal dari sebuah string atau awal dari sebuah baris dalam mode multiline. M digunakan untuk menentukan elemen sebelumnya harus cocok tepat sebanyak M kali. Dan M digunakan untuk menentukan bahwa elemen sebelumnya harus cocok minimal N kali dan maksimalnya yaitu M kali. Untuk ABC 1, 2, 3 digunakan untuk mencocokkan entah ABC, ABC, dan 1, 2, 3. Pada step 2 itu kita akan menjelaskan pool ekspresi regular yang disediakan. Untuk begin M83 digunakan untuk mencocokkan string yang dimulai dengan karakter 83, 83. A2C 24 digunakan untuk mencocokkan urutan huruf kapital dan terdiri dari 2 hingga 4 karakter berturut-turut. 2015 ini mencocokkan string secara tepat dengan urutan karakter 2015. Yang ketiga digunakan untuk mencocokkan string yang dimulai dengan 05, 2 diikuti oleh angka 0 hingga 9 sebagai karakter terakhir. .com digunakan untuk mencocokkan string yang diakhiri dengan com. Complete get digunakan untuk mencocokkan entah complete atau get. 0 sampai 4, 0 kerawal 4 digunakan untuk mencocokkan urutan tepat, tepat 4 karakter 0 berturut-turut. Step 3, kita akan memverifikasikan jawaban kita. Jadi kita akan masuk pada CyberOps Security dengan username analis analis dan kesan yaitu CyberOps. Jadi saya sudah membuka CyberOps-nya. Jadi kita pada bagian B itu kita akan membuka terminal dan akan masuk ke directory lab support.files. Di sini, lab support.files. Oke, kita lihat pada bagian C. Gunakan berita les untuk membuka file logstash tutorial log. Tes tutorial log. Oke, udah. Kita akan masuk pada bagian D. Pada bagian awal layar akan lihat logstash tutorial log disorot. Ini ada kursor tempat Anda akan memasukkan ekspresi reguler. Awal ekspresi reguler dengan garis miring ke depan. Sebagai contoh, pada label di atas adalah begin 83. Jadi kita akan masukkan itu dengan cara pertama menekan garing dulu, baru akan masuk ke ekspresi regulernya. Tuh, log 83. Oke, jadi sudah bisa dilihat yang mana memang memakai meta karakter 83. Oke, kita lanjut pada E. Untuk ekspresi berikutnya masukkan A2C 2,4 pada prompt titik 2. Kita lakukan hal yang sama, tapi kali ini kita akan memakai A to C. A to C ruang 2,4. Oke, oke, jadi TP X.
Ke bagian F, masukkan ekspresi regular lainnya di tabel 2. Di langkah 2, pastikan semua ekspresi diawali dengan garis miring. Lakukan sampai ada halaman verifikasi jawaban Anda. Tekan Q untuk keluar dari Logstash tutorial. Ya, kita akan coba ini dia. Itu tadi sudah, ini sudah. Kita akan coba 2015. Oke, jadi 2015. 522. Oh, sampai 9. Oke, jadi .com. .com. Oke, jadi complete get. Complete get. Oke, jadi sudah diverifikasi ya. Berikut kita akan keluar dari flash ini dengan tombol Q. Nah, dan berikutnya akan mematikan VM-nya. Oke, kita masuk pada lab berikut yaitu extract and executable from a PCAP. Nah, pada background ini yaitu melihat log sangat penting, tapi juga untuk memahami bagaimana transaksi jaringan terjadi pada tingkat paket. Dalam log ini kita akan menganalisis lalu lintas dalam file PCAP yang telah diambil sebelumnya dan mengekstrak file yang dapat dieksekusi dari file itu. Oh, kita akan masuk lagi ke CyberOps. CyberOps, workstation, door setting, dan akan mengubah network ke Bridget Network. Oke, jadi workstation, settings, ke network. Ini oke, sudah kita sudah pada CyberOps kita sudah masuk pada Bridget adapter. Kita start aja. Kita akan masuk ke VM menggunakan username. Oke, oke. Username analis dengan password CyberOps. Oke, dan nyalakan script configure SDHCP SH. Oke, kita buka terminal. Lalu akan menggunakan komennya ini sudo let import files script web support file scripts configure SCHP DHCP configure SCH DHCP.sh p.sh. Oke, kita akan masukkan password analis itu CyberOps. Oke, berhasil. Type configuration successful. Lanjut pada part 6, menganalisis log yang sudah di-capture sebelumnya dan tangkapan lalu lintas. Selain pada bagian C, change directory to the support labs. Kita akan masuk pada, kita akan mengubah direktur kita ke PC apps. Jadi lab support.files PC apps. Sudah cukup. Ya. Oke, sudah masuk. Kita min 1. Oke, berikut ada beberapa file yang berada pada directory PC apps, yaitu pertama nimda download PCAP, kedua WannaCry underscore download underscore PCAP. PCAP. Sama, udah sama ya.
Ya, berikut pada bagian D, gunakan print command di bawah ini untuk membuka file nimda download.pcip di Wireshark. Kita akan masuk pada Wireshark, mengejar Wireshark, slash btk, nimda download PCIP, PCIP, .pcip. Oke, hasil. Oke, oke, step berikut. File nimda.download.pcip berisi tanggapan paket yang terkait dengan penggunaan malware yang dilakukan di lab sebelumnya. File PCIP berisi semua paket yang dikirim dan diterima ketika TCP dump berjalan. Pilih paket keempat dalam tangkapan dan perluas protokol transfer text untuk menampilkan seperti yang ditunjukkan bawah ini. Jadi berikut kita akan memilih paket keempat, lalu pada berikut paket 1 sampai 3 adalah jabat tangan TCP. Paket keempat menunjukkan permintaan file malware mengonfirmasi apa yang telah diketahui. Permintaan dilakukan oleh HTTP, kirim sebagai permintaan GET. Oke, sudah cocok HTTP. Protokolnya HTTP dengan menggunakan GET. Next, ke G. Karena HTTP berjalan di atas TCP, Anda dapat menggunakan fitur Wireshark follow TCP stream untuk membangun kembali transaksi TCP. Pilih paket TCP pertama dalam tangkapan, paket SCN, klik kanan dan follow TCP stream. Jadi kita akan follow stream pada paket pertama, follow TCP stream. Oke, akan muncul Windows baru yang berisi mengenai detail untuk seluruh aliran TCP yang dipilih. Oke, ini ya, ini tab yang akan menunjukkan aliran yang baru. Next, ada soal, apa saja simbol yang ditampilkan dalam jendela follow TCP stream? Apakah itu noise, koneksi, data? Jelaskan. Baik, jadi simbol-simbol pada Windows TCP follow stream, stream ini mewakili berbagai bagian komunikasi TCP seperti data muatan dan headers yang diformat, bukan hanya the raw koneksi atau noise. Ada beberapa kata yang dapat dibaca yang tersebar di antara simbol-simbol. Mengapa mereka ada di sana? Kata-kata yang dapat dibaca di antara simbol-simbol tersebut memberikan konteks dan instruksi untuk latihan lab keamanan cyber. Simbol-simbol ini membantu pengguna memahami tugas dan konsep-konsep utama dalam memanipulasi data dan analisis keamanan yang sangat penting untuk pembelajaran dan pelaksanaan yang efektif. Berikut ada challenge, meskipun namanya Windows 32 nimda.am.exe, file yang dapat dieksekusi ini bukanlah worm yang terkait itu. Untuk alasan keamanan, ini adalah file yang dapat dieksekusi yang diubah namanya menjadi B32 dengan menggunakan fragmen kata yang ditampilkan original Wireshark follow TCP stream. Dapatkan dan mengetahui file yang dapat dieksekusi ini sebenarnya. Jadi file yang dapat dieksekusi itu tampaknya adalah file malware, khususnya file NX yang terkait dengan unduhan yang ditangkap dalam sesi Wireshark. Aliran TCP menunjukkan permintaan GET untuk malware ini. Klik close di jendela aliran TCP untuk kembali ke Wireshark load PCIP. Jadi kita akan close. Ya, lanjut. Pada paket keempat, dalam berkas NIM dan download PCIP, perhatikan bahwa permintaan HTTP GET dibuat dari IP address 209.165.200.235 ke 209.165.200.133. Kolom info juga menunjukkan bahwa ini adalah permintaan GET untuk berkas tersebut. Ini destination ke ini, dari source-nya dari 209.165.200.235 ke ini dia. X. Dengan permintaan GET yang dipilih, navigasi ke file, export object, HTTP dari menu Wireshark. Oke, kita ke file. Export object ke HTTP. Oke, next. Wireshark akan menampilkan semua objek HTTP yang ada pada aliran TCP. Stream TCP yang berisi permintaan GET dalam kasus ini hanya file nimda32. W32 nimda.m.exe yang ada dalam tangkapan. Diperlukan waktu beberapa detik sebelum kali tampilan. Jadi pada file ini sudah muncul. Nah, jadi kita lanjut saja. Mengapa, sini pertanyaan, mengapa W32 merupakan salah satu
file dalam tangkapan. W32 muncul sebagai satu-satunya file ya karena ini adalah satu-satunya malware yang terdeteksi dalam tangkapan paket yang terkait mengenai proses pembunuhan malware di lab sebelumnya. Pada Windows daftar objek HTTP, pilih file W32 dan klik Save As di bagian bawah. Save As. Next. Pada bagian klik panah kiri hingga Anda melihat tombol Home, klik Home dan kemudian klik folder analis. Oke, jadi kita klik kiri, ke Home, klik analis. Kembali ke dan kita akan save file ini di sini. Save. Oke, next. Kembali ke terminal ini dan pastikan bahwa file tersebut telah disimpan. Ubah direktori ke Home, Analis. Oke, wait. Kita buat terminal saja baru buat aman. CD, tekan ke directory Home, Analis. Dan kita akan mengecek apa saja isi dari file ini. Maaf. Oke, sudah ada. W32 Nimda. Oke, file W32 sudah di-save pada directory Analis. Next. Ada pertanyaan juga, was the file save? Ya, filenya sudah disimpan, bisa lihat di sini. Next. The file command give information on the file type. Use the file command to learn a little more about the malware as shown below. Baik, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai file yang ada di dia. Dengan cara file itu kedua minda.am minda minda.am.txt. Next. Terus method itu memang merupakan file yang dapat dieksekusi di Windows. Saya lihat sini, for MS Windows. Apa yang mungkin menjadi langkah selanjutnya sebagai seorang analis keamanan. Jadi langkah selanjutnya itu yang langkah selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh seorang analis keamanan adalah menganalisis log, jaringan atau menggunakan alat seperti Wireshark untuk memeriksa tangkapan paket yang terkait dengan aktivitas malware. Oke, berikut hanya sampai sini saja bagian saya. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Ran Kyoto. Terima kasih sebelumnya.